Hai, perkenalkan nama saya Nia Anju Habiahan, ahli media rekam medis informasi kesehatan. Saya salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 18. Dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Pelayanan Publik Digital di Instansi dengan tutor saya yaitu Bapak Muhammad Kaidir, APSI, MSI. Apakah kalian pernah dengar pengertian tentang pelayanan publik digital di instansi? Untuk pengertian pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik itu instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, kemudian badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik harus berdasarkan pada asas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Apa saja sih itu? Yang pertama, kepentingan hukum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak, ada kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Di sini juga saya memaparkan apa saja kebijakan pelayanan publik berbasis digital. Dapat kita lihat bersama-sama, ada undang-undang yang mengatur, dan salah satunya itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan selanjutnya. Di sini juga saya memaparkan apa saja sih tantangan implementasi pelayanan publik digital. Ya, salah satunya dari segi kepemimpinan, kebijakan yang diberlakukan, infrastruktur telekomunikasi yang digunakan, dan tingkat konektivitas dan penggunaan oleh alat pemerintah. Kemudian kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan dana, perangkat, serta perubahan paradigma. Salah satu contoh pelayanan publik digital di instansi yang dapat saya paparkan itu dari instansi saya, yaitu di Puskesmas Pulau Berayan, Kota Medan, dari segi sistem antrian online BPJS. Kebetulan saya sebagai petugas pendaftaran, fitur-fitur yang dapat saya paparkan, dan ini adalah menu awal untuk membuka sistem antrian BPJS online-nya. Lalu terdapat menu-menu yang diklik seperti konsul box, petugas panggil, display, administrator. Di mana dari menu-menu tersebut memiliki bagiannya lagi. Dari konsul box itu terdapat pemilihan apakah pasien itu BPJS, apakah pasien itu non BPJS. Dan dari petugas panggil itu, dari menunya itu di situ menu untuk kemana tujuan pasien itu berobat, ke poli mana. Misalnya pasien itu mau berobat ke poli umum, dan dipilih dengan poli umum, dan lalu dipilih juga nama dokter yang akan melayani. Dan kemudian menu yang selanjutnya, fitur menu display, di mana fitur ini dapat memberikan informasi bahwa untuk jumlah pasien atau nomor pasien berapa yang sedang dilayani. Dan dari selanjutnya itu ada menu administrator. Dari menu administratornya ini dapat dilihat berapa kunjungan yang telah diinput di sistem ini. Ya, dari sistem yang sedang berjalan ini, saya menemukan isu atau permasalahan yang ditimbulkan dari sistem ini. Yang pertama itu maintenance pada sistem atau sistemnya sering error. Kemudian syarat yang tidak lengkap, salah menginput nomor BPJS Kesehatan, dan juga kurangnya pengetahuan tentang kartu berobat. Dari isu permasalahan yang ditimbulkan, saya ingin menganalisis masalah ini dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dari segi strength-nya, yaitu Kapus sebagai pemangku kebijakan pelayanan cepat. Dari segi weakness-nya, adanya gangguan sistem. Kemudian ketidakpemahaman setiap pasien terhadap wilayah vaskes pasien, dan pasien lupa membawa kartu berobat. Dari segi opportunity-nya, pasien bisa langsung mendaftar dari aplikasi mobile JKN, kemudian membuat poster tentang lingkup wilayah yang dilayani oleh Puskesmas Pulau Berayan. Dan dilihat dari threats-nya, memerlukan biaya yang besar. Dan umumnya, pasien yang sering lupa membawa kartu berobat itu terdapat pada usia lansia dari 55 sampai 90 tahun. Dapat dilihat bahwa di sini saya memaparkan tabel matriks SWOT-nya. Dilihat dari faktor internal dan eksternalnya.
strategi SO-nya itu Kapus sebagai pemangku kebijakan dalam membuat antrian online via gadget. Lalu pasien bisa mendaftar langsung dari sistem aplikasi mobil JKN. Dari strategi WO-nya itu jaringan lemah, sering error, sehingga dapat memberikan petunjuk kepada pasien untuk mendaftar via aplikasi mobil JKN. Dari strategi ST-nya itu, Kapus mengajukan anggaran untuk sistem jaring antrian online, sehingga dapat mengurangi ancaman pasien yang lupa membawa kartu berobat. Kemudian dari strategi WT-nya, itu dengan proses antrian yang lama, diperlukannya edukasi ulang kepada pasien. Di sini saya akan memaparkan elemen rekomendasi sukses dalam menyelesaikan isu permasalahan, yaitu ada 3. Dari segi value-nya, itu kebijakan pemangku dalam membuat antrian BPJS online itu sangat diperlukan. Kemudian memberikan value atau manfaat yang secara signifikan. Kemudian dari segi kapasitinya, ketersediaan sumber daya terutama finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, lalu ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian. Kemudian dari segi supportnya, dialokasikannya sejumlah sumber daya, kemudian dibangunnya sebagai infrastruktur dan superstruktur pendukung. Dapat saya berikan kesimpulan dari hasil materi yang saya paparkan ini dalam peningkatan pelayanan publik digital di instansi. Dalam rangka meningkatkan layanan publik dengan memadukan perubahan yang sedang terjadi, maka paling tidak terdapat 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka kaji ulang pemberian layanan publik di era digital, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintah. Kedua, mengupayakan layanan yang diberikan kepada masyarakat atau real time atau instansi dan diinformasikan kepada masyarakat atau kejelasan dan kepastian layanannya. Lalu ketiga, mengembangkan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai sehingga mempermudah semua aktivitas dan kolaborasi antara pegawai dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Dan terakhir yang keempat, mengembangkan atau modifikasi proses bisnis sebagai respon atau perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital. Sekian hasil presentasi tugas individu saya. Jika ada hal yang salah atau hal yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.